Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Siang ini teman-teman, ini makan siang saya. Saya kebetulan nih rajin masak. Aduh, sampai capek banget. Dari pasar, jalan, tenteng kanan, tenteng kiri. Tentengannya banyak banget. Sengaja sih saya jalan olahraga gitu ya, biar kita sehat. Tapi jangan lupa selalu pakai masker. Nah, saya ke pasar tuh nggak tiap hari kok teman-teman, bisa seminggu sekali. Dan hari-hari itu biasanya saya berkebun, walaupun kebun saya itu sangat kecil, tapi saya bilang berkebun gitu aja ya, yang penting ada kegiatan di kebun. Nah, udah deh ngelantur lagi. Nah, ini masakannya adalah opor ayam dengan lontong. Nah, lontongnya ini bukan lontong biasa ya teman-teman. Ini lontong spesial buat kalian yang ingin diet di EBM, keto, ataupun diet Zuma untuk penurunan gula darah. Oh iya teman-teman, saya ikut berduka cita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Rina, ya siapa namanya? Rina Gunawan ya, meninggal ya. Terus kabar kaburnya, tapi masih kabar kabur loh ya, katanya dia diet ketat. Tapi itu belum tentu teman-teman ya, kita jangan suudon ya. Jadi memang sih diet-diet itu harus yang benar-benar yang masuk akal gitu loh. Tapi semua itu sudah qadar ya teman-teman ya. Allah lebih sayang sama dia, ya sudahlah. Kita doakan yang terbaik aja buat dia. Oke teman-teman, kita kembali bicara mengenai kesehatan untuk diabetes ya. Jadi channel saya ini kita sedang membahas penurunan gula darah kalau bisa tanpa obat. Jadi untuk menurunkan gula darah itu kita bisa diet begini aja, dan insya Allah itu bisa. Insya Allah bisa, dan itu sudah terjadi oleh siapa aja, oleh member-member saya juga oleh saya. Gula darah bisa turun normal, lama-lama bisa sembuh asal kita mau menjaga pola makan. Nah, ini pola makannya itu sangat enak-enak ya, dan juga masuk akal, nggak aneh-aneh gitu loh. Kita minum air juga sesuai dengan anjuran kesehatan, anjuran dokter. Jadi 30 ml per kilo berat badan. Kalau saya, misalnya saya ini 62 gitu ya, dikalikan 3 berapa? Jadi saya itu nggak sampai 2 liter ya minumnya itu untuk orang normal. Tapi kalau untuk orang yang sedang sakit, ada masalah ginjal, batu ginjal, itu memang minumnya harus banyak ya, supaya melarutkan batu-batu tersebut. Tapi kalau saya pribadi, setahu saya dulu suami saya juga pernah batu ginjal. Alhamdulillah sekarang udah sembuh teman-teman. Itu minumnya 3 liter aja ya, nggak sampai 6 liter. Kalau minum air sampai 6 liter itu saya pribadi itu saya nggak setuju ya. Menurut saya pribadi loh, masa orang suruh minum air 6 liter. Nah, jadi orang tuh walaupun apa itu diet, kita juga pilih-pilih ya teman-teman ya, diet yang sudah ada recommendednya, sudah banyak yang berhasil gitu ya. Jadi jangan asal-asalan ikut-ikutan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya berkiblat pada aliran diet keto, yaitu tinggi lemak, medium protein, dan defisit karbo. Terus ada yang ngomong gini, Bu, orang kok nggak makan karbo? Emang nggak bahaya, Bu? Lah, siapa yang bilang nggak makan karbo? Kita itu ya teman-teman ya, makan tahu satu aja itu sudah ada karbonya. Semua makanan, bahkan sayur dan buah itu juga punya karbo teman-teman. Jadi tenang aja, walaupun kalian nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan bakwan, karbo itu akan muncul di tubuh kalian. Walaupun kita nggak makan, liver itu akan bikin sendiri gitu. Di tubuh itu bisa bikin sendiri loh teman-teman, gula. Jadi makanya kita jangan banyak-banyak konsumsi karbohidrat, karena karbohidrat itu nanti berubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Jadi yang baru datang
Pasti kalian bingung ya, apa sih itu, apa sih itu? Ngomongin apa sih Ibu ini? Nah, nonton video-video yang kemarin-kemarin ya. Jadi di sini kita itu akan bahas diet penyembuhan untuk diabetes. Dan ini sudah terbukti dan sudah banyak yang sembuh. Dan oke, ini tadi saya bikin lontong. Nanti resepnya kalian bisa lihat di video saya yang terdahulu. Tapi ini resepnya beda, lebih sederhana. Kemarin tuh saya bikin pakai agar, pakai santan segala ya, repot. Rasanya juga terlalu gurih gitu loh. Nanti kalau dikasih ini opor juga terlalu nyengat gurihnya gitu kan. Nah, kalau ini hanya beras shirataki saja, teman-teman. Beras shirataki yang dimix dengan beras sirabetik. Jadi ini beras sirabetik ya. Sirabetik itu produksi Zuma Herbal. Kalian bisa nyari di Shopee ada. Nah, itu karbonya separuh dari nasi biasa. Jadi kalau segini ini nih ya, seporsi ini lontong ini karbonya sekitar 5 gram atau 6. Nah, padahal jatah saya pribadi, karena saya kegiatan masih sangat padat, masih berani capek-capek. Nah, itu saya boleh 30 gram sehari karbonya, dan gula darah saya juga sudah 46 ya kemarin-kemarin itu. Jadi saya boleh 30 gram. Kalau kalian yang gulanya masih di atas 250, jangan niru-niru ya. Kalian karbonya harus lebih ditekan lagi gitu. Jadi ini pribadi saya kayak gini. Ini lontong, nanti saya mau kasih ini makan siang ya teman-teman. Nih boleh telur satu lagi, mau ayam juga boleh. Kuah mah boleh, bebas ya. Seember juga boleh ya kuah, tapi ini kuah santan ya teman-teman, jangan seember. Kalau yang seember itu kuah bening ya, kayak kaldu-kaldu itu boleh loh ya. Bukan kaldu micin, maksudnya kaldu yang bikin sendiri. Oh iya teman-teman, di sini saya jawab ya, ada pertanyaan dari member saya. Ibu, apakah buahnya itu hanya pisang dan stroberi aja diabetes itu? Apakah tidak boleh yang lain, Ibu? Nah, dia nanya begitu ya. Ini bawang goreng teman-teman. Lalu ini ada timun. Dikasih 2 aja. Dan ini kerupuknya kerupuk ini ya yang boleh. Nggak boleh kerupuk tepung ya teman-teman. Ini kerupuk dari kulit sapi. Itu karbonya hanya 0. Wow, karbonya hanya 0 teman-teman. Jadi itu kesempatan bagi kalian yang doyan ngemil. Kalian bisa camil-camil kerupuk ya. Wow, enak banget nih. Sambelnya mana sambel? Nggak pakai sambel, pakai ini aja. Mari teman-teman, kita makan siang dulu ya. Ini sengaja saya unjukin biar nggak bingung kalian makan apa aja sih Bu yang boleh. Loh, seenak gini loh boleh, seenak ini boleh loh. Ngapain kita harus berhenti diet? Diet kita ini loh sama aja dengan orang umum makannya. Sayur boleh, santan juga boleh. Bismillah. Serasa tidak diet teman-teman. Ini saya makan dulu ya. Ini tahu juga boleh ya. Jadi kalian yang bingung sering-sering nonton video saya ya, biar nggak bingung, pengen lebih jelas lagi dan pengen mendapatkan kesembuhan yang cepat, insya Allah kalian bisa ikutin diet mentoring di Zuma Herbal. Alhamdulillah udah kenyang. Dari Ibu Ita Kusmiati, beliau member baru yang baru masuk gabung baru sehari ya Ibu ya.
Beliau ini juga seorang tenaga kesehatan yang tugasnya di rumah sakit. Nah, beliau usianya itu sekitar 50 dan gulanya sekitar 300. Nah, kemudian nanya, ini ada pertanyaan ya. Apakah buahnya itu hanya stroberi dan alpukat, Bu? Padahal di tempat saya itu susah dapat buah seperti itu. Apakah pisang tidak boleh, Bu? Gitu ya. Nah, kenapa kok nggak boleh dan kenapa kok boleh? Ini saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi kenapa saya menganjurkan stroberi? Stroberi ini segini saya beli di online. Saya kasih sekalian tahu ya harganya biar kalian nggak apa itu, nggak tanda-tanya berapa sih harganya. Ini 11.000 segini. Saya belinya di Bogor di online, teman-teman. Terus di Jakarta banyak, di Jakarta juga banyak sih yang Grab. Oh, pertama saya beli di Bogor. Nah, ini yang kedua ini di ini. Saya kasih tahu aja ya, kalian beli aja, namanya Papa Fresh kalau nggak salah. Tapi saya nggak ngendos dia ya. Pokoknya itu saya belinya di situ gitu. Di Tangerang kalau nggak salah. Nah, ini kemarin pakai Grab, pagi pesen sore datang. Saya beli 8 pak begini, kemudian ongkirnya itu 20 ongkir Grabnya. Nah, ini teman-teman ya, kenapa saya anjurkan stroberi? Karena stroberi itu buah yang paling lengkap vitaminnya, karena orang diabetes itu perlu banget buah-buahan yang antioksidan tinggi. Sedangkan buah-buah yang lain itu gulanya tinggi. Jadi kita harus bijak dalam memilih. Carilah buah yang vitaminnya tinggi, nutrisinya tinggi, antioksidannya tinggi, lengkap, dan karbohidratnya itu rendah. Ya ini dia. Kemudian blueberry, pokoknya kawan-kawannya dia lah yang berry-berryan itu, strawberry, mulberry, bahkan strawberry, mulberry, apalagi itu. Pokoknya yang berry-berryan itu dia bisa membantu menyembuhkan kanker, katarak. Nah, itu adalah komplikasi dari diabetes kan. Orang diabetes tuh biasanya matanya buram. Jadi kita harus banyak makan makanan yang antioksidannya tinggi untuk membantu penyembuhan mata katarak, kemudian peradangan pankreas. Itu juga perlu makanan yang berantioksidan tinggi. Nah, ini 100 gramnya ya. Kalau ini tuh kira-kira ya ini 100 gram nih kayaknya deh. Tanpa ini ya, tanpa kardus ya. Ini kan ada kardusnya nih, kardusnya dibuang, plastiknya dibuang, tuh ditimbang tuh sekitar ini 100 gram insya Allah ya kira-kira. Nah, ini karbohidratnya berapa segini, ini karbohidratnya itu 8, kemudian seratnya 2, jadi 8 diambil 2 jadi tinggal 6, tapi dia mengandung gula juga 4 gram, jadi totalnya 10. Jadi 100 gram stroberi ini karbohidratnya 10, ya lumayan tinggi sih teman-teman. Tapi bagi orang-orang yang memang butuh penyembuhan katarak itu saya anjurkan makan ini 3 kali sehari, 100 gram. Diimbangi dengan jalan-jalan ya supaya kebakar ya kalori kita. Jadi jangan banyak duduk aja ya ibu-ibu ya, yang kita itu sudah terdeteksi diabetes. Itu banyaklah jalan, banyaklah bikin keringat gitu loh, apa aja gitu, ngapain aja gitu ya. Nah, terus ini pisang ini kenapa kok tidak boleh, padahal pisang ini secara umum adalah buah surga katanya. Sangat bagus, magnesiumnya tinggi, kalium tinggi, untuk pengobatan jantung biasanya disuruh makan pisang banyak-banyak ya. Nah, jangan lupa kalau diabetes itu nggak boleh makan pisang karena dia tuh tinggi karbohidratnya, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ngasih pasien saya itu, mereka itu supaya sembuh tuntas gitu loh. Misalnya ini ada pasien saya ya, namanya si A. Dia itu ada jantung ya, masalah jantung. Kemudian dia itu diabetes juga.
Jadi sebelum saya ngasih dia itu resep nutrisinya begini, begitu, itu saya tanya dulu semuanya apa aja gitu. Jadi check up dulu ya. Tapi kita bukan rumah sakit ya teman-teman ya. Saya juga bukan dokter. Jadi maksudnya saya tanya apa aja keluhannya. Nah, kalau dia itu ada DM, maka pisang ini di skip, nggak boleh. Kita cari buah-buahan yang mengandung kalium tinggi, itu masih banyak selain pisang. Seperti alpukat. Nah, alpukat itu sangat saya anjurkan ya teman-teman, itu boleh banget. Dan lemaknya juga, lemak sehatnya itu kita perlukan ya alpukat itu. Dan kenapa pisang kok tidak boleh, Bu? Pisang tidak boleh karena karbohidratnya itu sangat tinggi. 100 gram pisang atau satu biji yang sedang ya, segini agak gedean sedikit, itu karbohidratnya 30. Masya Allah teman-teman. Jadi kalau saya nih, seperti saya ini dijatah karbohidratnya sehari makannya 30 gram, Bu. Terus saya makan pisang ini 1,5 ini, ya udah jatah saya 30 gram tuh habis deh. Ya mending saya nggak makan pisang, tapi saya makan macam-macam tadi yang ada kayak gini, ada ayam, ada telur, ada kerupuk. Itu dijumlah karbonya cuman berapa? Lontong itu sebungkus nih, lontong ini tadi ya. Nih sebungkus ini itu karbonya hanya 5. Padahal tuh kenyang banget loh, karena dia terbuat dari beras shirataki yang dimix sama beras bebas gula ya, bukan beras biasa loh ya. Jadi beras sirabetik itu mixnya itu beras yang bebas gula, bukan beras-beras biasa gitu. Dicampur dengan ubi konjaku. Nah kayak gini-gini ini sangat rendah ini karbonya. Ayam paha besar itu karbonya 0. Telur 1 butir nih, telur nih teman-teman, 1 butir ini cuma karbonya setengah gram. Dibandingkan pisang tadi satu buah pisang tuh 30. Ya mending telur 15 tuh karbonya cuman baru 30 gitu. Tapi ya jangan makan telur banyak sampai 15 ya. Jatahnya itu sehari itu kalau saya pribadi itu 6 ya teman-teman. Nah, makanya di situ pentingnya Anda itu ikut diet mentoring saja. Jadi biar nanti diajarin, ditakerkan, ditimbangkan, diajarin cara mengatur menu makan dari pagi, siang, malam. Camilannya apa saja, Bu? Dikasih tahu semuanya. Dan insya Allah dijamin gula darah Anda itu dalam 3 hari itu sudah turun. Kalau gula darah Anda itu 275 awal datang ke saya itu, biasanya ya yang 275 itu cuman 2 hari tok itu sudah turun normal. Gula darah puasa sudah 80-85. Itu menurut pengalaman saya teman-teman ya dalam membimbing pasien-pasien itu. Jadi itu beneran garansi. Tapi kalau gulanya 600 atau 700 ya memang perlu waktu lama karena pankreasnya itu ya pasti sudah banyak yang error gitu ya. Jadi untuk mengembalikan fungsinya itu ya perlu proses. Sakitnya aja sudah 40 tahun. Masa sembuhnya seminggu itu kan nggak mungkin. Kalau sembuh 6 bulan aja, normal gulanya itu bisa 6 bulan aja, itu sudah suatu mukjizat yang pol. Kita harus syukur ya. Semua kesembuhan itu dari Allah ya teman-teman. Jangan lupa itu bukan dari saya. Semua saya bilang begini ini karena saya sudah mengalami dalam mendampingi para pasien-pasien di grup member diet penyembuhan diabetes dan kanker. Oke teman-teman, sudah saya jawab ya. Pisang itu ternyata karbonya sangat tinggi. Oh iya, ada lagi pertanyaan lagi nih, kurma. Ibu, bagaimana dengan kurma? Kan kata dokter Zaidul Akbar tuh bagus banget. Lah emang kurma itu bagus banget ya, mengandung prebiotik, probiotik gitu kan katanya dokter Zaidul Akbar ya. Memang iya. Tapi bagi Anda yang diabetes itu tidak disarankan karena kurma itu tinggi juga karbonya teman-teman ya. Kalau Anda sudah normal gula darahnya seperti saya gini, gula darah sewaktu itu 146, 145, 129 tuh ya nggak apa-apa lah makan kurma. Cuman ya itu saran saya, makan apa-apa itu ya diukur ya, jangan langsung lebay
makan setoples, nggak apa-apa, saya udah sembuh kok, makan setoples. Padahal kan pankreas itu nggak bisa langsung sembuh gitu, nggak bisa. Jadi dia itu kalau fungsinya sudah rusak ya, untuk kembali normal tuh susah. Kita harus bantu, kita harus support dengan memilih-milih makanan nutrisi mana yang tidak memberatkan kerja pankreas itu. Oke teman-teman, saya rasa sudah panjang lebar ya saya bicara, nanti kalian bosen. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.